Apa itu varian? Hal ini perlu kita bicarakan supaya jangan membingungkan. Sekali lagi, apa itu varian? Virus dapat berubah dan mengubah susunan genetiknya. Perubahan ini merupakan produk sampingan alamiah dari proses replikasi virus dalam sel inang. Ketika perubahan ini terjadi, virus bisa jadi lebih tidak berbahaya dan juga bisa menjadi lebih berbahaya kepada inangnya. Dalam konteks pembicaraan ini, inangnya adalah manusia. Hal ini membuat ahli virologi tertarik untuk melacak evolusi genom virus. Dalam kasus virus SARS-CoV-2, itu ditetapkan sebagai spesies tunggal. Tetapi ada berbagai jenis virus corona yang pada dasarnya dapat menginfeksi pasien dengan penyakit yang sama. Virus hasil perubahan ini disebut sebagai mutan, varian, galur atau strain, dan terkadang subspesies yang seringkali membuat kebingungan konseptual apabila digunakan untuk menjelaskan keberadaan virus ini ke masyarakat umum. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya maksud ketika merujuk kepada varian virus, khususnya SARS-CoV-2. Kita mulai dengan istilah varian dan pandemi COVID-19. Ahli biologi mendefinisikan terminologi khusus menggambarkan virus dan penggunaannya. Istilah tersebut telah digunakan secara luas. Berbagai jenis virus umumnya disebut sebagai mutan, varian, subspesies, dan strain. Meskipun ada perbedaan penting mendasar di antara sebutan tersebut. Penggunaan istilah varian adalah relatif baru. Istilah ini telah digunakan dalam wacana populer setelah COVID-19 pandemi. Salah satu alasan mungkin karena banyaknya subdisiplin dan spesialisasi dalam biologi, di mana para ilmuwan bekerja di berbagai bidang keahlian cenderung menggunakan istilah yang berbeda. Sebagai contoh, ahli biologi evolusi dan ahli virologi menggunakan istilah garis keturunan untuk menggambarkan cabang yang berbeda dalam evolusi virus. Lainnya, hal ini berasal dari pohon evolusi yang khusus diciptakan untuk tujuan taksonomi. Secara sederhana, taksonomi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pengelompokan sesuatu yang mengacu pada hal tertentu. Sementara itu, daripada memvisualisasikan cabang pohon, ahli dalam bidang kesehatan masyarakat lebih cenderung menggunakan istilah varian yang menjadi perhatian atau variant of concern, VOC, untuk organisme atau entitas biologi penyebab penyakit. Mengingat bahwa pandemi global merupakan masalah kesehatan masyarakat, hal ini menjelaskan alasan mengapa penggunaan istilah varian terlebih banyak muncul di pemberitaan selama masa pandemi COVID-19. Penggunaan istilah varian ini sangat berguna secara umum karena dapat merujuk pada virus dan penyakit. Sedangkan istilah strain atau galur digunakan secara khusus untuk menyebut virus. Hingga sampai saat ini kita sangat jarang melihat penggunaan term strain sebagai deskripsi untuk virus SARS-CoV-2. Ini berarti penggunaan istilah varian dapat membantu mengurangi ketidakakuratan secara teknis dan memperbaiki masalah kebingungan konseptual khususnya terhadap khalayak umum dalam klasifikasi virus SARS-CoV-2 ini. Contoh varian adalah Delta. Varian Delta atau B1617.2
adalah jenis virus corona paling umum di United States atau Amerika Serikat. Virus ini memiliki kemungkinan untuk menginfeksi sel manusia berkali-kali lipat dibandingkan virus lainnya. Varian virus Delta yang daya infeksinya sangat tinggi saat ini telah digantikan oleh varian Omicron. Delta diperkirakan memiliki dampak yang lebih parah meskipun hingga saat ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Nah, mari kita teruskan dengan klasifikasi varian coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan CDC telah mengorganisir varian virus corona menjadi kategori. Klasifikasi dari varian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah varian of interest. Varian of interest ini adalah varian virus corona yang terus diawasi oleh ahli virologi. Varian ini adalah kategori prediktif di mana virus telah memperoleh karakteristik yang perlu diwaspadai. Varian ini memiliki perubahan genetik yang berpotensi untuk lebih menular, menyebabkan lebih banyak penyakit parah, atau lebih menghindari sistem kekebalan atau pengujian genetik. Yang kedua adalah varian of concern. Varian yang masuk dalam klasifikasi ini diketahui lebih menular ke inangnya. Potensi infeksi dari varian ini bukan lagi hanya sebatas prediksi, namun sudah teramati secara langsung. Jenis virus ini dapat lebih mungkin mempengaruhi individu yang divaksinasi atau menginfeksi ulang mereka yang telah terinfeksi sebelumnya. Jenis varian ini memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan penyakit parah, menghindari tes diagnostik, atau tidak efektif terhadap pengobatan antivirus. Yang ketiga adalah varian of high consequence. Varian ini adalah varian virus corona yang belum ada vaksin yang tersedia. Hingga saat ini, belum ada varian yang masuk ke dalam kategori ini. Nah, mari kita lanjutkan bahwa varian Omicron adalah lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan varian lainnya. Nah, pada tanggal 26 November 2021, Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan varian B11529 khusus sebagai bagian dari varian of concern. Ini terjadi setelah berita dari TGV, unit afiliasi daripada WHO, menentukan bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang dapat mengubah fungsionalitas, transmisibilitas, dan secara bersamaan tingkat keparahan penyakit yang mungkin terjadi. Pada tanggal 13 Januari 2022, varian Omicron telah diidentifikasi di semua negara Uni Eropa dan EEE. Nah, pada Januari 2022, bukti menunjukkan bahwa terinfeksi dengan Omicron VOC kemungkinan akan muncul secara klinis dengan tingkat keparahan yang lebih rendah daripada mereka yang terinfeksi dengan varian Delta. Bukti ini hanya awal, dan yang jelas vaksinasi tetap sangat penting untuk pendekatan berlapis-lapis untuk memerangi Omicron dan Delta varian of concern ini. Hingga saat ini, varian Omicron masih terus berevolusi. Evolusi dari varian ini menghasilkan turunan baru, dan beberapa turunan dari Omicron yang telah menghasilkan turunan baru lagi. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian tertuju pada subvarian BE4 dan BE5.
Kedua subvarian ini diketahui pertama kali berasal dari Afrika Selatan yang dideteksi pada Januari 2022 dan Februari 2022. Pada tanggal 30 Mei 2022, tercatat bahwa BA5 mendominasi varian menyebar di Portugal, sekitar 87% dari jumlah kasus. Namun, pada minggu ke-19 dan 20 tahun 2022, terlihat bahwa jumlah kasus COVID-19 di Portugal sudah menurun dan jumlahnya cenderung stabil, yang mengindikasikan kemungkinan bahwa puncak dari kasus yang disebabkan subvarian BA5 ini sudah berlalu. Belakangan ini, pada minggu ke-17 dan sampai 21 tahun 2022, terlihat bahwa jumlah kasus akibat subvarian BA4 dan BA5 meningkat di beberapa negara di Eropa, seperti Austria, Belgia, Denmark, dan lain-lain. Mengingat bahwa terjadi peningkatan kasus akibat kedua subvarian ini, besar kemungkinan jumlah kasus COVID-19 di Eropa akan meningkat dalam beberapa minggu ini. Berdasarkan data yang sangat terbatas, hingga saat ini belum terlihat bahwa subvarian BA4 dan BA5 memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan BA1 dan BA2. Akan tetapi, belajar dari gelombang yang sudah terjadi sebelumnya, peningkatan jumlah kasus COVID-19 berbanding lurus dengan jumlah kematian yang terjadi. Pada hakikatnya, penggunaan term varian sendiri merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketidakakuratan secara teknis dan memperbaiki masalah kebingungan secara konsep dalam klasifikasi virus SARS-CoV-2 ini beserta turunannya. Penggunaan term ini terlihat lebih familiar di masyarakat umum dan sudah digunakan dalam pemberitaan secara luas dibandingkan dengan penggunaan term asli lainnya. Dengan munculnya subvarian BA4 dan BA5 di Indonesia, saya harap kita semua tetap mematuhi protokol yang berlaku agar kita semua bisa melewati gelombang baru yang mungkin akan dipicu oleh kedua subvarian ini dengan keadaan terbaik. Demikian paparan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat.